Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas E, kelompok 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Afrizal Rahmat, NRP 15 2022 030 bersama teman saya Bagus Anugrah, NRP 15 2022 029. Di sini kami akan mempresentasikan materi sistem komputer digital, mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh dosen pengajar Bapak Milda Gustiana Husada. Nah, mau tahu kelanjutan videonya bagaimana? Simak video berikut. Saya Bagus Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari motherboard Asus H110MK. CPU-nya dengan LGA 1151 soket untuk Intel 6th Generation Core, i7 atau i5 atau i3, kemudian Pentium dan Celeron. Mendukung Intel 14 nanometer CPU, mendukung Intel Turbo Boost teknologi 2.0. Kemudian chipsetnya dengan Intel H110 Express chipset. Kemudian memorinya dengan 2 kali DIMMS dengan maksimum 32 GB DDR4, 2133 MHz, non-ECC, unbuffered memory. Dual channel memory architecture, mendukung Intel Extreme Memory Profile atau XMP. Kemudian expansion slots dengan 1 kali PCI Express 3.0 atau 2.0 X16 slot pada mode X16, kemudian 2 kali PCI Express 2.0 X1 slot. Kemudian grafik dengan integrated graphics processor Intel HD Graphics, mendukung multi VGA output support, DVI, D atau RGB port. Mendukung DVI-D dengan maksimum resolusi 1920 kali 1200 pada 60 Hz. Kemudian mendukung RGB dengan maksimum resolusi 1920 kali 1260 Hz. Mendukung Intel Intro 3D atau QuickSync Video atau Clear Video HD teknologi atau Insider, mendukung hingga 2 display secara bersamaan, maksimum shared memorinya 1024 MB. Kemudian storage dengan Intel H110 Express chipset ada 4 kali SATA 6.0 gigabit per second ports. Kemudian audio dengan Realtek ALC887 8 channel high definition audio codec. Kemudian LAN dengan Realtek RTL 8111H gigabit LAN support LAN guard. Kemudian USB dengan Intel H110 Express chipset dengan 4 kali USB 3.0 atau 2.0 port, 2 port pada bagian tengah, kemudian 2 port di bagian belakang yang warna biru, tipenya A. Kemudian dengan 6 kali USB 2.0 atau 1.1 port, 2 port di bagian tengah, kemudian 4 port
di belakang panel. Baik, saya Zaki Afrizal akan melanjutkan pemaparan presentasi yang disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada motherboard yang ditampilkan pada slide berikut ini. Yang pertama, nomor satu adalah ATX Power Connector. 24 pin dengan kode seri EAT-XPWR dan 4 pin dengan kode seri EAT-X12V. Dan yang kedua, nomor yang kedua adalah CPU dan chassis fan connector. 4 pin CPU underscore fan, 4 pin CHA underscore fan. Yang nomor ketiga terdapat serial port connector 10 strip 1 pin COM. Kemudian yang nomor 4 adalah Intel LGA 1151 dengan kode seri tersebut CPU socket. Kemudian yang kelima terdapat DDR4 atau slot RAM DIMM DDR4. Yang nomor 6 adalah speaker konektor 4 pin speaker. Kemudian nomor 7 sistem panel konektor 10 strip 1 pin F underscore panel. Kemudian yang ke-8 Intel H110 serial ATA 6.0 GB konektor 7 pin SATA 6G underscore 14. Kemudian nomor 9 terdapat USB versi 3.0 konektor yang terdapat 20 strip 1 pin USB 3 underscore 12. Kemudian yang ke-10, yang nomor 10 clear RTC RAM yang terdapat 2 pin CLRTC. Kemudian nomor 11 terdapat USB versi 2 konektor terdapat 10 strip 1 pin USB 111 2, kemudian USB dengan kode seri 1314. Kemudian yang nomor 12 di situ terdapat digital audio konektor yang terdapat 4 strip 1 pin SPDIF underscore out. Kemudian yang ke-13, nomor 13 itu terdapat TPM konektor yang terdapat 14 underscore 1 pin TPM. Yang nomor 14 terdapat front panel audio konektor yang terdapat 10 strip 1 pin AAFP. Kemudian yang nomor 15 terdapat PCI Express 3.0 atau 2.0 yang terdapat 1 slot. Kemudian yang nomor 16 PCI Express 3.0 atau 2.0 yang terdapat 16 slot. Nah, itu adalah bagian-bagian dari motherboard pada seri H110M. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk masuk ke dalam spesifikasi teknis komponen sistem komputer. Nah, pada spesifikasi teknis komponen sistem komputer, yang pertama akan saya jelaskan mengenai tentang CPU atau Central Processing Unit. Nah, pada spesifikasi CPU ini terdapat model atau penamaannya adalah menggunakan Intel Core i7-7700K. Nah, dengan jumlah intinya adalah 4, jumlah untaiannya 8, dengan frekuensi dasar prosesornya 4.50 GHz, dengan frekuensi turbo maksimal 4.50 GHz, dengan frekuensi Intel Turbo Boost teknologi 2.0 4,50 GHz, dengan cache-nya 8 MB dan Intel Smart Cache. Kemudian kecepatan busnya adalah 8 GT dengan jumlah tautan KPI-nya 0 dengan TDP-nya 91W. Di sini saya akan menjelaskan
spesifikasi komponen RAM-nya. Jadi RAM-nya di sini menggunakan Vygen Platinum 16 GB, PC 21300 dengan kecepatan 2666 MHz DDR4. Spesifikasinya memiliki dimensi 130 mm kali 30 mm kali 2 mm. Kecepatannya 2666 MHz. Chipsetnya menggunakan chipset dari brand ternama. Ada yang dari Samsung, ada dari SK Hynix, ada yang dari Micron. Kemudian slotnya menggunakan DIMM 288 pin. Tipenya unbuffered. Kemudian voltasenya 1,2 volt. Kemudian tidak ada ECC. Baik, selanjutnya pada slide berikut ini ada untuk spesifikasi storage dengan nama modelnya adalah Vygen Platinum SATA 3 dengan spesifikasinya sebagai berikut. Untuk dimensinya 10 mm, kemudian dikali 70 mm dikali 7 mm. Dengan kapasitasnya size-nya adalah 512 GB. Kecepatan membacanya hingga 530 megabyte per second dengan kecepatan menulisnya hingga 477 megabyte per second. Untuk kategorinya adalah menggunakan Vygen Platinum SATA 3. Kemudian di sini saya akan menjelaskan komponen lainnya yaitu monitor. Monitornya menggunakan monitor Dell E1913SF berukuran 19 inci. Kemudian spesifikasinya memiliki ukuran layar 19 inci. Kemudian inputnya VGA. Kemudian display type-nya LED backlit LCD monitor atau TFT Active Matrix dengan aspek rasio 16:10, kemudian kontras rasionya 1000:1, kemudian dukungan warnanya 16,7 juta warna. Kemudian horizontal viewing angle-nya 170 dan vertical viewing angle-nya 160. Kemudian pixel pitch-nya 0,284 mm. Baik, di slide ini akan dijelaskan tentang keyboard dan mouse menggunakan merek ternama yaitu Logitech MK215 dengan kode seri tersebut. Nah, untuk spesifikasinya, tipe koneksinya menggunakan USB. Untuk kesesuaian OS-nya atau operating system-nya menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.08 atau yang lainnya. Dengan dimensi 45.80 untuk panjangnya kali 5.08 untuk lebarnya dan 12,38 untuk tingginya dengan satuannya adalah cm. Untuk fitur spesialnya adalah menggunakan wireless atau fitur tanpa kabel. Nah, itu untuk keyboard dan mouse yang digunakannya. Saya akan menjelaskan blok diagram interkoneksi sistem komputer secara umum. Jadi CPU itu dia membaca dan menulis memori dan input-output. CPU
eh, mengakses alamat input-output, memori, dan storage melalui bus alamat. Kemudian untuk input-output CPU dan memori ini ada proses data keluar dan data masuk melalui bus data, sementara storage hanya terjadi proses data keluar yang melalui bus data. Nah, demikianlah itu tadi untuk pemaparan dan penjelasan pada spesifikasi sistem komputer dari kelompok kami, kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Zaki Afrizal Rahmat dengan NRP 15/2022-030 dan teman saya Bagus Anugrah 15/2022-029. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan dimengerti kemudian dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahannya milik kami dan kelebihannya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.